Minum toko dulu lah. Capek banget gue seharian kerja. Parah sih. Untung gue hari ini pakai lightweight City Boy Jakarta gitu kan. Lu nggak beli jaket foldable Uniqlo itu? Enggak. Yang Kalau gue naik motor kan gue hari ini gue malu kan. Oh iya bener ya. Tapi jadi, di tas ready dong. Di tas ready. Kalau ready. pulang naik ojek online, ya kan? Naik Gojek gitu. Sekarang gue City Boy dulu aja lah. Aduh, tuku nih parah sih. Jujur gue suka kasihan sama teman-teman di daerah yang nggak ada tukunya tuh kayak. Iya. Sehari-hari apa ya kopinya ya? Masa minum jamu setiap hari apa enaknya? Gue kayak sebagai orang Jakarta tuh masa minum jamu anjing. Bener dong. Kan ada kopi lain, maksudnya nggak ada tukunya tapi. Oh di daerah-daerah ada yang jual kopi juga, coffee shop gitu ada? Oh kopi-kopi gula arennya udah lumayan di daerah-daerah. Oh gitu, gue ya. Gue baru tahu. Iya, tahu gue sih. Gue kira kan mereka nggak ada kayak masih apa namanya pakai kuda gitu-gitu loh. Oh di daerah iya. Gue pikir ya. Baru 3 hari lalu lah udah ada kopi gula aren. Oh iya. Di daerah-daerah lain. Kasian banget ya berarti ya orang-orang daerah ya. Gak pernah nyobain fast food gitu kayak nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada mereka ya? Nggak ngerasain tuh. Lawless nggak pernah mereka? Aduh. Nggak tahu bahkan kali ya. Motley nggak pernah nyobain burger Motley. Motley, S4 Patty. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Burger enak padahal. Gua Five Monkeys tuh juga oke. Tapi di sana nggak ngerasain di mereka ya? Iya, gue kalau ceritain ke teman-teman gue orang Jogja tuh kayak gimana jelasin Lawless ya? Jogja tuh Jawa Tengah ya? Jogja Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Iya. Waktu gue ke Jogja tuh Jawa Tengah tuh kan, iya deh lu punya sate kelatak Pak Bari, lu punya mie Jawa, lu punya kopi kelotok, tapi nggak ada Lawless Burger tuh kayak sayang sih. Aneh. Mungkin mereka kayaknya ini yang gue tahu-tahu ya kalau di internet itu, kayak orang daerah tuh kalau mau nonton bioskop kayak sejam perjalanan dulu nggak sih? Iya katanya. Kayak sejam perjalanan. Ya ampun. Coba nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan aja. Masa sejam perjalanan apa? Kita lurus terus nih ya? Lurus terus aja. Mana? Lurus aja. Masuk kolong. Ini ada yang kolong ya? Bukan ya? Ada yang kolongnya ini. Kita masuk tapi? Masuk kolong. Iya. Underpass juga kayaknya nggak banyak deh yang punya, kota yang punya underpass. Jarang banget. Jarang ya? Sekalinya ada jembatan, dipakai pacaran sama mereka. Besinya hilang lagi? Iya. Tergantung kota sih kalau itu. Iya. Makanya kurang maju lah daerah-daerah sana tuh. Daerah-daerah di luar Jakarta ya. Iya. Even kayaknya bahkan orang Bogor juga masih terbelakang sih menurut gue. Gue ada temen gue waktu itu kan di kuliah ya. Terus dia gue tanya dari mana, dari Kalimantan gitu. Bukannya hutan ya Kalimantan isinya? Iya. Kok bisa ada rumah? Gue juga mikir gitu, emang nggak? Rumah ada keluarga? Ada kata dia. Oh iya. Tapi ya rumah pohon sih di atas pohon. Wah kayak ini ya, apa namanya Farel ya? Farel siapa? Farel sama Rahel. My Heart. Oh iya. Iya kan, bikin rumah pohon. Iya. Oh masih kayak gitu ya? Ternyata ada di Kalimantan. Masih ada rumah. Hutan doang. Udah. Isinya bukan hutan, orang hutan gitu, nggak ada rumah. Pimpinannya raja gitu kalau di daerah. Apa udah ada kepala daerah? Katanya sih udah kayak Jakarta ya. Udah ada strukturnya ya. Ada gubernur gitu. Iya. Gue pernah ke Jogja gitu-gitu, gue pernah lah. Pernah. Dan gue ngerasanya murah-murah banget di sana ya. Kayak mobil 2.000 gitu. Asli gue masih nemu es teh manis 1.500 masa. Es teh manis iya kan? Untungnya dari mana jualan? Kayak kalau gue capek penat di Jakarta tuh kayak ke Jogja, Salatiga, Bandung aja tuh menurut gue masih murah banget ya. Ini Bandung masih murah ya? Murah menurut gue sih, kayak makanannya murah-murah semua kayak. Iya, gue kalau ke Jogja enak banget gue. Waktu gue ke Jogja tuh diajak teman gue, tapi yang tempat ini agak mahal bang gitu katanya. Pas gue situ, lah dia masih murah juga hitungannya. Masih makanan-makanan 40.000 mah ya masih murah lah seporsi. Gue waktu di Jogja juga pernah tuh, di Jogja pernah kan makan gitu ya. Makan gudeg bubur yang pagi-pagi gitu biasa kan. Oh, gue nggak tahu ada gudeg bubur. Ada gudeg bubur. Terus gue beli gitu, berapa bu? 5.000. Terus gue bilang, say it again. Gue bilang, sorry? 5.000? 5.000 men. Itu ya ampun. Se-Jogja kayak gue beliin deh kalau mereka pengen. Maksudnya ngerti gak sih 5.000 ya? Iya, kayak murah banget. Break even point-nya kapan kalau gitu? break even point. Kayak kemana-mana deket tau gak sih? Iya. Kerasa gak sih lo? Seneng banget gue. Kalau di daerah-daerah tuh kayak misalkan rumah di sini nih. Iya. Kayak 30 menit ke pantai. Iya. Enak banget ya. Udah gitu mereka ngomongnya gini, agak jauh sih bang, 30 menit mah. Lah buat kita itu baru berapa meter dari rumah tuh. Iya, 30 menit mah. Di sana gue udah ngebelah kotanya dari utara ke selatan, udah kebelah kotanya. Dia bilang kok agak jauh 30 menit? Iya, itu aneh. mah deket.
Ini terus masih kita kan ya? Apa Masih kiri? ya. Terus ya. Terus. Gue juga bingung kalau ke tempat-tempat itu agak ke arah barat, Bang. Barat di Nguton, mana? weton, Iya. ngulon. Kayak- Kayak apa ya? Ngomong apa sih gue bilang? Ini maksudnya lagi di... Masa gue harus bawa kompas gitu Iya. kan kemana-mana kan? Harus ninggalin jejak roti gitu gue. Serpihan-serpihan roti pakai barat, pakai ini sih. Ninggalin jejak roti. Iya kan Pakai tinggal... bahasa-bahasanya aneh. Tinggal nyebut aja kanan, depan. Ini Ngulon. anjing berisik banget sih klakson. Sabar. Ada yang nggak pakai helm lagi monyet Anjing. emang. Nggak tahu orang lagi ini. Padahal naik mobil sih emang, jadi dia nggak pakai helm. Enggak, itu motor. Nggak, itu nggak, motor. Tuh, kita udah ketemu bioskop lagi deh, udah deket. Iya bener. Nggak nyampe berapa menit jalan. Di sana tuh jarang banget pasti ya, gue yakin. Iya. Ke gunung juga deket di sana. Iya. Iya kan? Ini terlalu mudah dijangkau. Terlalu mudah dijangkau, bener. Akhirnya jadinya itu yang menurut gue ya, bikin orang-orang daerah tuh lembek. Menurut gue. Menurut gue ini terserah deh mau gimana opini lo ya, tapi menurut gue dengan kemudahan itu menurut gue bikin orang-orang daerah tuh jadi lembek mentalnya gitu, kayak mikir kayak Jakarta keras banget ya lo nya aja kali yang lembek. Ya kalau lu nggak siap kerja di sini ya udah tetap di kota lu aja gitu. Tetap stagnan aja karir lo, tapi ya terserah, itu kan pilihan. Terserah ya kalau lu mau slow living yang lo banggakan ini itu kiri ya kita ya. Ini kiri kita Ya, terus kayak pada bilang Jakarta pace-nya kenceng banget orang-orangnya, kayak selalu buru-buru, selalu harus kemana. Ya emang masa mau ngalur ngidul diem di angkringan gitu nggak tahu mau kemana, ya beda dong. Mau sampai kapan sih hidup nggak bertumbuh gitu? Iya, dan emang sorry to say ya kalau sampai sekarang sih emang apa-apa harus ke Jakarta sih kalau mau maju. Bener, Iya kan, secara karir, secara mindset, secara apa ya emang harus Jakarta banget. Nggak bisa lu sukses di kota lu tuh nggak bisa. Itu biasanya tercermin dari kepribadian mereka dan kebiasaan mereka orang daerah ya, kayak yang nunjukin bahwa mereka lemah gitu, kayak misalkan Apa contohnya? mereka butuh sesuatu sama orang, bilang minta tolong ngapain deh. Minta tolong, maaf, terima kasih tuh gak kepake di Jakarta, bro. Kelamaan kalau menurut gue sih. Iya, kalau ngomong minta tolong gitu atau ngelakuin kesalahan, nggak usah minta maaf kalau di Jakarta. Nggak usah bilang tolong, bilang terima kasih gitu, nggak usah. Santai aja, terlalu fake. Udah kasih, misalnya ngasih duit ke tukang parkir, udah kasih tinggalin aja. Ngapain makasih. Emang derajat mereka di bawah, maksudnya ya udah. Buang waktu gitu, kalau nanya apa-apa langsung aja. Sorry, ini di mana ya? Tahu nggak? Oh iya. Oke, gitu. Oke aja, oke udah cukup sih. Oke, dia juga tahu kan maksud kita. Lo nanti Lebaran mana, Dik? Lebaran? Nggak tahu sih. Di Jakarta atau maksudnya pulang biasanya kampung? kan gue pulang kampung kan, ke Sukabumi. Iya, cuma gue males. Like Earth. Ya ampun. Lo kemana kalau pulang kampung? Gue ke Tasik sih. Lo ke Tasik? Karena gue asik. So cool ya? Gue asik soalnya. Asik kayak di Tasik kan. Asik kayak di Tasik. Grogi kayak di Belgia. Biasanya gitu kan, santai kayak di pantai. Udah bukan nama tempat tuh, pantainya. Oh iya. Tasik kayak asik kayak di Tasik, grogi kayak di itu gue nggak tahu ya, dari dulu kayak tiap pulang tuh kayak mereka tuh kayak ngeliat gue tuh orang Jakarta tuh kayaknya gue spesial aja gitu ya. Mungkin emang iya, tapi kayak nggak usah ditunjukin banget lah. Iya, kalau kita pulang kayak, tuh terus nanya Jakarta tuh gimana sih? Iya. Kayak beda banget kalau ada temen gue yang di daerah kuliah di Jakarta, gue kayak dari daerah gitu. Tapi sementara gue kayak ke daerah kayak orang Jakarta gimana? Gue kayak biasa aja Jakarta. Pas pulang kampung gitu gue kayak ke sana, terus mereka bilang kayak rapi banget orang Jakarta, wangi-wangi gitu. Biasa aja, normal aja. Iya. Oh, pada pakai iPhone ya? Gitu. Oh iya, bener. Biasa ini. Iya, kita kan ke kampung biasanya kan bawa mobil kan. Iya dong. Bawa mobil. Ya meskipun kita di Jakarta mobilnya nggak punya garasi, tapi ya paling nggak di kampung kita nunjukin bahwa kita punya mobil. Kan? Iya, kita muter. Iya kan. Tuh patung gede gini juga. Tugu Tani nih. Tugu Tani nggak ada di daerah. Nggak ada. Taninya banyak. Petaninya doang. Iya. Suka nggak tapi kalau sama tani? Suka. Hah? Suka tani. Suka kan? Kalau di banyak tani-tani. Tapi kayak ada yang nggak suka sama tani ya? Kok bisa ya? Nggak tahu kenapa. Kan semua makanan dari tani. Padahal sebenarnya buah-buahan, beras, ubi, singkong. Ada yang nggak suka tapi ya? Tapi ada yang nggak suka sama tani kayaknya. Nggak tahu kenapa. Mungkin terlalu bayar terus kali ya.
Iya, mereka nggak mau bayar terus beras apa pengennya gratis. Ya tapi kan harusnya emang bayar ya beras ya. Iya, makanya kan mereka nggak suka sih. Tapi benar tuh, iya kalau kita ke kampung tuh kayak lebay. Iya kayak Jakarta, ya emang keren sih orang Jakarta, gua akuin. Cuman ya udahlah gitu. Kalau mau keren juga ya udah ke Jakarta. Balik lagi ya, kalau emang lo mau ke Jakarta, ya pasti mental lo kuat karena kan Jakarta keras. Yes, not for everybody. Bener. Jakarta is not for everybody. Bukan Jakarta for everybody ya, tapi Jakarta not for everybody. Iya, sorry to say banyak teman-teman gue yang dari kota lain yang akhirnya bertahan setahun 2 tahun udah balik lagi, tahun 2 tahun ya mau gimana? Dan ini gue nggak tahu ngertiin juga apa enggak ya, tapi kayak kalau gue pulang kampung ke daerah gitu ya, gue suka nahan ketawa gue kalau denger logat orang daerah tuh kayak katro banget. Gue nggak kuat sih kalau ngobrol lama-lama jujur ya. Iya kan? Iya. Kayak apa sih ngomongnya gitu? Iya, biasa nggak gitu? Sudah bisa, pas ngomong ternyata bisa kok gitu. Oh iya. Ngomong tanpa logatnya. Iya, ya menyesuaikan sama orang yang diajak ngobrol juga lah gitu. Iya, bisa gitu. Padahal kan diajarin juga pasti kan bahasa Indonesia kan. Iya, berhenti di tengah-tengah. Ya itu, tapi menurut gue normal lah. Itulah Jakarta. Gojek berhenti di tengah jalan gitu, normal lah. Iya. Gojek ya? Ngejek orderan, iya. Langsung berhenti ya, iya masa minggir dulu kelamaan. Bener, iya kelamaan. Jakarta is not for everybody udah dibilang. Jakarta tuh cepet semua. Kalau butuh apa-apa ya berhenti langsung. Santai, individualis. Kayak nggak peduli orang belakang ngapain, serah. Yang penting gue berhenti. Iya. Ribut tinggal ribut di jalan. Santai lah. Harus dibiasain ngeliat gitu-gitu. Ini kita jalan nih, kita lagi nungguin ada yang nabrak apa enggak. Tumben ya, lagi rapi ya. Tumben. Iya makanya. Harusnya sih udah ada sepi banget nih, gue pengen lo ditabrak. Udah gatel tangan gue. Tapi kalau lo ke daerah-daerah gitu, lo suka ini nggak sih kayak amazed gitu? Lihat pemandangannya kayak gila sih. Sawah, gue seneng banget tau lihat sawah. Iya kayak, oh ini sawah ya? Iya. Mantep banget sih, gue kayak ngeliat curug waktu itu gue ke Sentul jalan-jalan lihat. Lo ke curug? Curug gue. Tapi lihat ya. Iya. Karena kalau airnya kayak kotor, sorry. Oh iya benar, iya benar. Iya gue kalau ke sawah juga lihat doang, gue nggak mungkin kena lumpur dong. Tapi kan biasanya suka diajak kan? Iya. Aduh enggak sih. Enggak. Tapi ngeliat sawahnya sih emang, cakep banget. Hijau. Lihat hijau tuh kayak mata seger gitu ya. Iya, itu tuh sih. Kayak refreshing gitu. Itu lihat air seger gitu di curug kayak. Tapi berenang nggak dulu deh gitu. Karena kotor lah. Itu udah pasti, itu mah udah jelas. Yang penting kita ngeliat aja gitu dan foto udah. Sepatu yang dibeli di Foot Locker jadi sayang kalau misalkan kita itu kan cuma lumpur. Trekking yang biasa aja udah. Kalau sampai lumpur enggak deh. Iya bahkan nggak cuma ke alam bebasnya, misalnya ke daerah. Tapi di Jakarta kalau lihat langit biru tuh gue seneng loh. Langit biru gitu kan. Iya. Karena cakep. Berkombinasi dengan gedung-gedungnya. Bener. Gedung-gedung di balik itu ada langit biru. Iya. Ya boleh tuh. Soalnya kalau ngeliat langit biru kayak lagi di curug di mana gitu kan, langit biru oke, cuman kalau bisa nggak usah nginep sih gue. Kalau di mana? Ya kalau gitu ke tempat yang alam-alam. Oh iya. Ya semalam deh boleh deh. Karena aduh kangen juga lihat gedung ya. Iya benar. Iya benar. Gue pengen lihat Wisma Mandiri lagi nih gitu. Gedung BNI 46 kangen juga gitu. Kalau ya sih pohon-pohon bagus, sawah-sawah oke. Tapi kangen juga. Tapi lo tim gunung apa tim pantai? Gue kayaknya tim pantai sih gue. Oh tim pantai? Tim pantai. Kenapa? Gue. Itu yang gue cari sih karena untuk melepas penat tuh kayaknya ngelihat vitamin C gitu, sand between my hair gitu kan, kena air asin itu tuh kayaknya itu yang bisa gue bawa sih. Gue gunung lagi. Oh lu gunung ya? Gue gunung. Kenapa lu? Gak tau ya. Gue selalu nggak sabar untuk ngerasain lagi momen gue buang sampah di alam tuh gue asli. Itu gak tau kenapa itu bikin gue happy. Gak tau kenapa ya? Iya kan di Jakarta juga kita kayak gitu. Iyalah. Iya kan. Nah gue di sini kan banyak yang bersih. Kita santai aja bela-belain ya. Misalnya Jumat pulang kerja langsung nyampe tengah malam. Minggu besoknya langsung kerja lagi, udah biasa itu mah. Udah biasa. Mau perjalanan 5 jam berapa jam juga hajar aja. Emang hasil Jakarta gitu. Bener. Pokoknya weekend keluar kota aja. Weekend keluar kota, bener. Weekend keluar kota Jumat, pulang Minggu malam. Minggu sore lah. Iya, Minggu sore. Besok kerja lagi gas. Santai. Itu normal itu, nggak capek. Banyak yang emang nggak capek lah. Emang gitu hidup di Jakarta. Dan kalau ngomongin soal daerah lagi ya. Iya. Gue tuh kan lumayan lama lah gue di daerah waktu itu. Wih gedung.
Kasihan. Gue suka inget orang daerah gue. Iya. Bukan gue nyenora. Gue tadi kaget lo kok kaget liat gedung. Bukan gue nyenora. Gue Kaget kayak tadi kayak minum tukung, liat gedung tuh kayak aduh sedih sih orang-orang daerah nggak ngerasain Bener. gedung-gedung tinggi ini. Ya ampun. Pohon lagi, alam bersih lagi. Nah, kita belok dikit tuh udah Bundaran HI. Iya, langsung Nggak ada ya mereka di situ ya? nggak Di ada. daerah-daerahnya Alun-alun. Alun-alun ada. Pohon 2 gede paling. Jajan Jasuke. Nggak, sama tutut. Sama naik mobil nyala banget tuh. Mobil yang digoes. Yang keliling. Terang banget, terang. Gitu. Apa tadi lu mau ngomongin apa? Orang-orang daerah, teman-teman lu kenapa? Apa orang-orang daerah? Orang-orang daerah tuh gue beberapa kali sempat dekat sama orang daerah kan. Belum. Oh, cewek berarti nih? Cewek kayak belum deket, masih baru kenal. Udah ngomong aku kamu, aneh banget. Kayak maksudnya ya ampun. Tapi juga ada temen gue, lu masih mending lagi deketin cewek ini cowok. Oh iya, Cowok ya kenal. Ya Oke deh, ampun. biasa ngobrol terus kamu kerja apa lang di Jakarta? Lo kok kaget gue, lo kok kamu? Kok aku kamu? Boti nggak dia? Biasa aja. Tapi aku kamu loh, ngapain Enggak, nih? katanya ya biasa aku kamu mereka di daerahnya. Tapi norak sih, nggak Iya, aku kamu gitu. Walaupun kalau gue elonya pakai logat juga. Bener, norak. Iya, juga tapi aku sama. kamu sorry nih ya, jadi kayak Iya, aneh iya. aja. Aneh, Itu bisa aneh. bikin mispersepsi orang kalau aku kamu. Iya bener. Ya santai lah, gue lu lama-lama juga biasa ngomong gue lu gitu. Kayak Tapi lebih baik mana ya? Lebih baik orang desa yang ngomong aku kamu atau ngomong gue lo tapi dipaksain. Itu dua yang agak nggak Susah enak. sih. Dua-duanya nggak enak di kuping kita ya. iya. Kayak kita dengernya kayak enak, tapi aku kamu sih. Aku kamu lebih ke geli gue sebagai sesama cowok gitu. Iya. Kayak- Kalau gue lo nggak bisa ngobrol serius. Iya. Kok aku Pasti pengen ketawa terus. Tapi kalau dia ngomong saya Anda juga kayak lagi meeting ya. Gitu. Tapi aku kamu sih kayak menurut gue nggak banget sih. You sama I? You and I. Gimana? You I. Belum pernah sih gue denger yang pakai you and I ya. Orang daerah pakai I. Pakai I. Pernah gak ya? I tinggal di Boyolali loh. Kok bisa? Kok bisa? Udah aku kamu aja deh, gak apa-apa deh. Iya, kita nggak ada selendang mayang ya, jadi yang kita tahu di Jakarta cuma tuku, gimana ya? Lo pernah nggak beneran makan makanan khas Jakarta selain di PRJ ya? Maksudnya? Enggak lagi. Kalaupun ke PRJ juga gue nggak makan kerak telur. Gue pernah. Gue pernah nyobain gitu. Tapi apa gue lagi nyobain yang kurang ya? Tapi jadi nggak cocok juga rasanya. Iya bener. Apa belum nemu yang enak banget gitu? Bener. Tapi kalau kita ngomongin makanan khas Jakarta, beneran ada nggak sih kayak ya mungkin soto Betawi lah ya? Soto Betawi paling Soto aman. Betawi paling aman. Paling aman kalau ngajak orang itu soto Betawi. Itu berarti ya? Apa lagi? Ada lagi ya? Ketoprak. Ketoprak iya emang ya? Setahu gue kalau ketoprak ada di luar kota ya, nyebutnya ketoprak Jakarta kan? Oh bener, Walaupun bener. ketoprak ada. Mie ayam juga digituin sih kalau di kalau di luar. Ketoprak Cirebon juga ada sih inget gue. Iya. Iya. Soto Betawi berarti ya? Soto Betawi kayaknya. Dari nama udah soto Betawi kan? Kita nggak punya nama tempat spesifik orang ya? Maksudnya? Kayak ya kan tadi Jogja Kelatak Pabari. Oh. Iya kan? Soto Betawi siapa? Iya. Soto Betawi banget. Soto Betawinya Cafe Betawi. Oh, Yang di mall tetap. Soto Betawinya Rembulan enak banget. Rembulan enak banget. Tetap nggak punya referensi yang Iya kan? Anjing, Susah ya? Macet banget di sana. Kacau nih, mending yang kemana-mana deket deh kotanya. Cih Gitu langsung. Cih Ini kalau di Jogja udah bisa ke Wonosobo. Ini muterin HI ini udah bisa ke Wonosobo ini. Nyampe Udah ngejar sunset gue di Sikunir. di Andong. Andong apa? Gunung Andong, Sikunir sama Prau. Ketiga kan? Oh iya. Kita mau muter sini apa? Ada alternatif lain nggak? Nggak ada lagi kalau ke Bundaran HI ya. Tuh lihat sampai sini anjing. Aduh, kayak enggak deh. Jangan deh ya, ke Kuningan apa? Iya boleh deh. Sorry nih. Kayak gue nggak bisa deh gue. Demi HI. Demi Bundaran HI kita ini aja kita udah ngeluh nih soal Jakarta nih. Iya. Anjing. Tapi Jakarta buat orang yang Keras. Jakarta keras. kenapa ya? Jakarta keras tapi konten ngaceng. Mana kerasnya? Yang keras itunya. Iya. Ngacengnya. Konten seks. Ngacengnya yang keras. Di mana kerasnya? Oke, kita apa deh? Kita Apa? yang hal-hal kita. Lu orang Jakarta kan Dik ya? Orang Jakarta, Gue lahir di juga Jakarta. born and raised ya.
Born and raised. Gue juga born and raised Jakarta, tapi kita memang sama-sama kuliah di luar kota. Gue di Bandung, si Dika di Jogja. Betul. Jadi mengalami lah kita tuh ya. Mengalami pertemuan budaya-budaya banyak. Dan akhirnya jadi tahu, dan kayaknya sedikit banyak ada perubahannya deh kayaknya. Maksudnya saat beberapa tahun tinggal di daerah, pas balik ke Jakarta ada yang berubah. Kayak gue sebelum pindah ke Jogja, gue ngerasa emang benar harus cepat gitu. Oh iya, tapi kayak gitu-gitu ya. Setelah dari Jogja gue ngerasa orang Jakarta emang beneran terlalu cepat gitu, kayak santai-santai, kalem, selalu aja. Iya, udah tenang. Apa sih? Tenang, mau ngapain sih? Itu kan yang bikin berubah. Kalau yang katronya dari gue adalah kayaknya gue juga sedikit banyak sudah menjadi sebagian dari gue sudah menjadi orang daerah, karena waktu gue di Jogja kan gue lumayan nggak sering lah pulangnya ke Jakarta tiap tahun. Jadi setiap ada kesempatan pulang, gue tuh selalu menyempatkan satu malam untuk gue riding malam-malam ngelewatin Sudirman. Ini naik skateboard ya? Bego. Naik ibu gua, jadi kan ayo dong ma, temenin aku di gitu pundak kan. lagi ya? Di pundak, iya. Terus ibu strong juga ya? Iya, kan ibu gua bimen dulu. Capek banget gua gini-gini ceritanya. Lu riding naik, terus riding di Sudirman untuk ngelihat gedung-gedung tinggi. Dengan alasan lu kangen atau apa? Iya, kangen gue liat gedung. Karena jarang pulang ke Jakarta, di Jogja kan nggak ada. Kayak gue sudah menikmati alam-alam, gue ke gunung, ke pantai, apa segala macam. Kangen juga sih ya ngelihat Menara BNI tadi ya. Jadi kan biasanya orang Jakarta kalau kelamaan di Jakarta lah udah jenuh, kangen lihat alam kan. Bener. Pengen pergi ke yang hijau-hijau tadi, ke Curug apa. Nah, kalau lu karena lama di Jogja, jadi pengen kangen gedung. Kangen gue lihat apartemen Da Vinci, kangen gue. Ini siapa sih yang tinggal di sini gitu ya? Kangen gue. Anjir. Harus Sudirman tapi ya. Gue selalu ke Sudirman. Selalu lewat Sudirman tuh, berarti lurus terus sampai mana, Monas? Sampai dari Senayan. Oh dari situnya ya? Iya, dari rumah gua kan di Cempaka Putih kan. Iya, dari tengah ke Senayan balik lagi gitu. Iya, ya muter-muter aja. Jadi kalau ada yang melakukan orang daerah, gua nggak kaget. Karena emang menyenangkan lihat gedung itu. Jadi gua tahu dan emang nggak ada gitu, nggak semua kota. Iya benar. Ada yang sebanyak ini gedung-gedungnya ya. Kayak sama kayak kita aja orang di Jakarta ke daerah kaget lihat sawah aja. Iya benar. Itu gue. Ya. Hal katronya. Ya. Lu apa? Kalau gua pernah ada di fase ya itu tadi menganggap kota-kota lain tuh murah. Oh iya? Iya. Maksudnya ya. Padahal ini kan gue bilang kota itu murah kan karena mindset orang Jakarta ya, dengan penghasilan kerja di Jakarta ya. Kalau makan di Jogja, di Bandung aja gue merasa waktu kuliah ya murah-murah. Bandung tapi emang murah ya? Sekarang sih udah ya. Udah mahal ya? Kalau dulu zaman lu mirip-mirip. 82 tuh ini ya masih 84. Oh iya, 84 lo kuliah ya? Iya, 84 tuh masih konferensi Asia Afrika kalau nggak salah itu ya. Belum menjadi nama jalan, masih berlangsung. Iya itu murah, gue menganggapnya murah gitu. Ya mungkin kalau sekarang dicari mungkin masih ada kali ya yang masih murah gitu. Tapi ya, berapa? Gimana gambaran murahnya? Gue bingung ya gimana ngegambarinnya ya. Cuma merasa lebih murah aja gitu untuk misalnya suasana kafe atau tempat makan yang suasananya bisa kita dapat mirip-mirip di Jakarta nih, tapi harganya beda gitu. Ini contoh murahnya ya, kalau di Jogja mungkin yang nonton yang orang Jogja tahu namanya Angkringan Papanut, baru meninggal beberapa tahun lalu. Daerah mana tuh? Papanut. Condong Catur. Itu daerah UNY. Wates. Itu nama daerahnya. Muntilan. Itu di Brooklyn waktu itu. Oh di Brooklyn. Kota gede? Oh bukan. Nggak, di Kelebengan. Kelebengan. Tahu nggak lo? Nggak tahu. Belum tahu ya, di daerah Gejayan, dekat Gejayan. Oh Gejayan memanggil. Ada kan tuh? Iya. Ya benar. Kalau di Gejayan ada namanya nasi teri Gejayan, enak banget pedes. Oh gitu. Iya. Jadi kalau di Angkringan Papanut itu emang apa? Iya, itu dia di food courtnya Gor Kelebengan. Oh, nah, angkringannya di food. Angkringan setahu gua kan yang di trotoar itu kan. Iya, tapi dia di barengan sama food court gitu lah, ada yang jual apa sih sebutan ada apa gitu. Oke. Nah, itu biasanya emang anak UIN itu kalau makan di situ, nggak tahu ada anak UGM makan di situ juga apa enggak ya. Iya. Tapi tongkrongan gua dulu di situ makannya, dan kalau misalkan kita makan nih, itu tuh kayak nasi tempe gorengan
Gope lang. Masa. Demi Allah. Enggak, nasi. Enggak. Nasi gorengan gope. Nasi 1.000. Nasinya segede nasi kucing. Enggak, lebih gede lagi dikit. Lebih gede. Nasi kucing kan kecil banget kan? Kecil banget itu. Kalau ini dia lebih gede. Oke. Makan 2 kenyang lah. 2 apa? 2 nasi kenyang. Lauknya? Lauknya tadi gorengan gopean. Sate-satean kayak 1.000 dan udah dibakarin. Lo milih gorengan 3, terus sate 4. Dibakarin sama abangnya, sama Papa Nut, dikecapin, terus udah siap dimakan. Gitu. Ya, itu murah banget sih berarti. Itu kayak 10.000 kenyang, asli. Enggak, gua nggak nyampe, kayaknya nggak nyampe. Kenyang sih. Nggak nyampe semurah itu. Bukan kenyang ganjel ya? Oh, lo nggak ambil semurah itu ya? Mungkin karena Bandung kali ya. Iya. Bandung masih itu. Ada lah kalau lo hidden gem gitu di Jogja. Ada lagi lotek. Oke. Kalau di Jakarta kayak nggak kenal lotek orang-orang Jakarta. Lotek ya? Lotek bukan Bandung ya? Enggak ya? Nggak tahu deh gue. Tapi lotek itu aslinya apa ya? Nggak tahu. Kalau di Jakarta tapi cuma tahu gado-gado sama ketoprak kan? Karedok, iya. Nah, ada lotek ya. Kalau orang Jogja kan kayaknya nggak dibaca kan. Lotek di daerah kampus gue. Lotte Shopping Avenue. Iya, elah. Lotek di dekat kampus gue itu dia cuma 5.000 dan banyak. Pakai nasi atau? Bisa pakai nasi, iya. Oh. Bisa pakai nasi. Wow. Itulah semurah itu emang. Gitu. Iya. Orang Jakarta, sosokan. Iya, itu gue pernah di fase itu sebelum gue tahu kalau itu ya berarti ada ketimpangan UMR ya kan. Asik. Wes, berarti ada tapi benar sih. Iya, berarti ada mungkin pegawai-pegawainya yang bisa dibayar murah, jadi sehingga bisa menjual makanan murah ya kan? Iya, benar. Ya kan, mungkin ada itunya, mungkin ya. Di daerah tuh kayaknya untuk emang harus banyak strugglingnya sih, kayak maksudnya secara pekerjaan gitu, kayak mereka nggak bisa cukup dengan satu pekerjaan, biasanya emang nyari tambahan-tambahan. Seenggaknya yang gue lakuin ya. Iya. Kayak emang nggak bisa untuk dari satu pekerjaan. Untuk hidup enak gitu ya. Untuk hidup cukup apa enak? Cukup definisi gue ya. Tapi kalau definisi orang lain mungkin ada yang ngerasa itu cukup aja. Sama itu juga suka gue tuh dulu nganggep apa? Waktu karena gue kuliah di Bandung terus lebih enak di Bandung. Kayak enak di Bandung, kemana-mana deket, selalu itu yang sering gue omongin. Iya. Padahal ya secara kota mungkin lebih kecil ya, beda lah. Dan adem nggak? Adem. Kan gue 2015 ke Jogja ya. Jogja itu 2015 masih adem, tapi kayaknya pas 3 tahun setelahnya gitu ya, kayaknya makin panas banget deh. Iya, Jogja kadang-kadang malam masih suka dingin sih. Iya. Terlalu over dari orang-orang Jakarta. Terlalu over. Hal-hal yang terlalu over dari orang Jakarta itu adalah merasa semua daerah murah tadi ya. Ya nggak sih? Iya, itu jelas. Jelas ya. Iya, itu semua terasa murah karena membandingkannya dengan UMR Jakarta. Oh iya. Dengan gaji yang lu dapat di Jakarta, lu spendnya di daerah lain, ya iya. Nah, berarti nih kita ke daerah nih, makan murah. Responnya harusnya gimana? Misal gue beli gado-gado, ya kan? Ya murah memang. Respon kita memang 10.000 murah. Ya, itu kita harus gimana? Mungkin lu merasa murah, cuman lu nggak usah bilang ini Jogja, ini murah-murah semua di Jogja gitu. Oh, cukup di situ aja obrolannya. Jadi saat udah lewat dari situ beberapa bulan kemudian, beberapa hari kemudian, lo nggak perlu ngomong-ngomong lagi ke orang. Itu over kalau menganggap semua murah, tapi dari kacamata lu gaji Jakarta lah. Enggak, sebenarnya kalau di gue merasanya ya kayaknya orang-orang yang menganggap daerah murah, mereka tuh menganggap seakan itu tuh biaya hidup. Jadi kayak menurut gue yang over tuh di situ. Jadi kayak saat mereka ceritain ke orang kayak di Jogja mah apa murah, santai lah gaji segini misalkan ya. Iya. Padahal sementara dia cuma berapa hari di Jogja gitu. Bener, dan yang mereka lakuin itu sebagai wisatawan kayak mereka makan makanan angkringan gitu. Sementara kalau misalkan kalau lo cobain aja hidup di Jogja let's say ya. Terus beli di Indomaretnya, beli di Alfamartnya, harganya sama aja. Lo beli bensinnya sama, harganya sama aja. Jadi sebenarnya itu yang harusnya dilihat gitu. Iya, karena kan yang dikeluhkan di beberapa daerah yang gue tahu kayak harga tanahnya juga udah gila-gila semua. Terus ya yang beli orang-orang pendatang semua gitu. Oh iya. Iya, yang sanggup beli gitu akhirnya. Yang sanggup afford harga segitu ya orang lokalnya dengan
UMR, UMP daerahnya yang udah nggak kuat lagi gitu. Ya, jadi itu tuh kayaknya merasa daerah apa pemurah itu over kalau lo bilang itu sebagai biaya hidup. Tapi kalau lo menyarankan sesama turis, gak apa, di sini aja murah nih, di sini murah nih. Iya, mungkin. Ya. Apalagi daerah lain belum maju gimana? Oh, itu jelas, itu over tuh. Itu ya makanya lama-lama orang Jakarta tuh kayak stereotip orang US. Nggak tahu. Ya kalau US itu kan orang Amerika stereotipnya dia cuma tahu Amerika aja udah. Nggak mau mempelajari ada negara lain, ada bahasa lain. Jokes lawas selalu itu ya? Iya. Di daerah lo masih barter ya? Iya. Jokes lawas. Iya, mindsetnya Papua tuh isinya hutan gitu. Kalimantan isinya hutan. Balikpapan tuh salah satu kota dengan maju. Maksudnya apa? Biaya hidup tertinggi loh di Indonesia. Oh iya? Iya. Gitu. Emang mereka beli apa? Maksudnya? Di orang Bangladesh sih. Oh, beli apa? Ya nggak ada kotanya biaya hidupnya tinggi aja. Iya, kenapa gitu. bisa? Ya gue nggak tahu, cuma mungkin ada nilai lebih lanjut. Tapi setahu gue tuh salah satu yang tertinggi juga biaya hidupnya. Sama Jakarta juga biaya hidupnya tinggi. Iya. Itu, jadi menganggap tidak maju negara kota lain tuh sangat over sih. Apalagi menandakan orang Jakarta kebanyakan menandakan kemajuan dengan mall. Iya, tainya itu sih. Tainya adalah sebuah kemajuan ditandai dengan mall tuh. Iya, oh ada mall nggak di sini? Gitu. Iya. Oh udah ada mall. Iya, atau yang terus yang kalau orang daerah situnya jadi kayak yang kita anggap mallnya paling cuma segini nih kecil gitu. Oh ini mall gitu ya. Maksudnya kalau lihat GI sering lihat yang gede-gede. Dan kalau misalkan lo orang Jakarta terus lo memutuskan untuk ke alam gitu ya atau ke tempat yang emang minim teknologinya. Iya. Mending jangan kalau lo masih ngeluhin pengen es kopi gula aren gitu kayak gak ada gitu kalau lo ke alam. Ya emang gak belong di situ. Sama sebel nggak ada sinyal. Iya bener. Kalau sebel nggak ada sinyal tuh jangan ke alam gitu. Jangan ke tempat yang dikit teknologinya. Ya udah pasti nggak tumbuh di pohon tuh sinyal. Iya. Ya kan. Kopi gula aren yang langsung jadi. Mungkin gitu gula arennya lo harus ngambil dulu dari pohon. Kenapa lagi di Gunung Sindur ngarapin barista tuku? Nggak ada lah, gila. itu over tuh. Itu juga nggak tuh terlalu kalau ngelihat alam tuh kayak wah. Bener. Itu termasuk over nggak menurut lo? Bener. Jadi harusnya gimana kita lihat? Tapi kan emang seneng orang-orang Jakarta lihat alam. Tapi iya sih, sejujurnya gue merasa itu nggak apa-apa sih. Iya. Iya sih. Kayak apa overnya ya? Tapi yang suka. Kalau yang overnya biasanya, kalau yang overnya malah yang tadi tuh, yang kayak dia udah mutusin buat ke alam, tapi nggak mau kotornya. Iya. Oh itu tadi ya? Iya. Di luar tadi ngeluh-ngeluh yang sinyal apa, nggak mau kotornya nggak juga tuh. Nggak mau kotornya gitu. Kayak geli, takut apa. Lu kan udah mau ke situ. Nginjek tanah, lengket dikit, lihat ke bawah kayak, apa nih gitu. Ya pasti dong. Kan Anda lagi di alam, pasti nginjeknya tanah, nggak mungkin marmer. Iya, harusnya sepatu yang Anda pakai atau sendalnya udah siap kotor. Iya. Sudah siap kotor itu. Salomonnya kotor dikit nggak apa-apa kali. Makanya jangan pakai Nike putih. Baru tahu gak? Overnya itu ya? Iya, jadi maksudnya kayaknya kalau mes sama alamnya ya boleh lah. Tapi kalau mes sama sawah sih norak sih. Kayak sawah terlalu ini sih menurut gue, terlalu over sih. Kalau misalkan gunung gitu, gue masih oke. Pantai gue masih oke, karena emang layak lah. Iya, gitu. iya. Kalau sawah kayak enggak deh. Karena kalau pantai sama gunung kan memang ada yang apa ya? Ada pantai yang emang biasa, ada pantai yang emang wow gitu. Benar. Secara mungkin pasirnya putih. Oh, benar. Kalau sawah kan ya gitu aja ya. Iya. Tapi kan itu dia kenapa orang-orang Jakarta senang ke kopi kelotok kan? Karena pengen lihat makan di sawah kan. Tapi pisang gorengnya enak kopi kelotok. Bener. Bener. Gue jarang makan kalau di kopi kelotok jarang makan makanannya. Pisang gorengnya aja, pisang goreng sama kopi hitamnya. Jujur gue pertama kali ke kopi kelotok itu pas di itu. Sedaputan? Iya, sebelum pulang ke Jakarta. Itu pun karena si Jegel ngajakin tuh kopi kelotok. Gue belum pernah sama sekali tuh. Samsek belum pernah. Setiap ke Jogja. Enak kan pisang gorengnya? Enak. Dia langsung disaranin tuh cobain pisang gorengnya. Kaya banget gila. Syukurnya waktu itu gue nggak terlalu rame. Jadi pas gue tuh gue ngantri, gue masih di Semarang ngantrinya. Hah? Ngantri gue sampai Semarang. Oh di Semarang sampai Semarang. Jadi kan lumayan tuh ke selatan berarti. Ngulur kan? Bawah ya. Iya. Dikit Lawang Sewu lo antri ya? Bener. Iya. Bener. Jadi lo ke Lawang Sewu, ini antrian kopi kelotok bukan? Gitu.
bukan ini sate kelatak Pak Bari. Oh di sini juga. Udah salah ya. Salah. Udah di Semarangnya salah country. Ya, kalau sawah sih enggak sih gue, menurut gue over. Iya. Kok enggak lebay anjing. Petani juga bingung lo liatin gitu. Ini kenapa dah? Mas-mas gaul ini kenapa kamu lihat saya ya? Mas-mas mbak gaul ini. Ojo tuh mbak, ojo dulu oke aku, kata petaninya. Apalagi over nih? Menganggap kemana-mana deket? Iya. Karena mereka itu lagi tuh tadi tuh. Jadi kayak kesannya orang Jakarta tuh kayak nggak tahu geografi, anjir. Iya kayak. Iya. Kayak tahu misalnya istri gue orang Bali nih. Oh, Bali ini tahu nggak yang sini tuh ini tempat ini kan nggak Bali gede anjing. Istri gue dari Singaraja di utara banget jauh. Lu nanya tempat di Canggu ya belum tentu tahu. Oh gitunya iya, ya. Jadi kayak kesannya lu tinggal di Bali. Iya. Oh lu tahu ini tempat ini nggak? Bali tuh provinsi anjing. Pulau provinsi gede. Anjing gue sering banget dulu dibicarain gitu kayak apa? Oh lu Jogja jadi abdi dalam dong. Enggak semua orang yang di Jogja jadi abdi dalam. Gue kesel sama lu nih sekarang. Ya. Iya. Enggak. Untuk tempat-tempat tetap ya. gede. Kalau kota Bandung boleh deh, Bandung tuh kan kota memang gitu. Lu tahu ini nggak di Bandung, tahu ini nggak di Bandung. Gitu. Oh kalau Bali jauh-jauh ya? Iya kan gede provinsi. Gede banget ya dia. Bali itu kan provinsi. Iya. Kotanya Denpasar tuh kota, sisanya kabupaten ya kan. Kan kayak Jogja juga ada kota gitu kan. Kayak Pak Bari tuh udah di luar kan? Di Gunung Kidul. Setahu gue tuh udah agak, iya udah agak keluar itu sebenarnya. Sama kayak Borobudur di Jogja lah. Iya, oh kayak gitu ya. Iya kan? Rasanya, oh gitu. Iya, masih banyak yang begitu gitu kayak Jogja di Jawa Tengah. Jogja tuh provinsi sendiri. Masa masih ada orang gitu ya? Ada tau? Iya sih. Kayaknya masih ada deh. Iya deh. Kenapa ya? Kau nggak belajar ya? Karena tuh sekali lagi seperti yang barang-barang murah, mereka menggunakan standar Jakarta kan. Iya. Dia menganggap itu dekat karena merasa di Jakarta nih jauh-jauh. Iya. Sementara dari gede kota mungkin beda. Jakarta nih gede banget loh, ya kan? Jakarta tuh besar. Mungkin kota lain yang dia anggap dekat-dekat itu nggak segede ini. Sama, ya berarti ada yang salah sama kota lu, sama Jakarta nih. Kalau kemana-mana jarak 10 kilo lu harus 1 jam tuh berarti ada yang salah sama kota lu. Akhirnya jadi terlalu meromantisasi kota-kota itu kayaknya ya. Yang suka orang-orang yang suka meromantisasi Jogja gitu kayaknya bukan orang Jogja deh, ya sih? Iya. Orang Jogja. Ada juga meromantisasi Jogja. Dan berarti kalau di Jakarta kemana-mana lama, kalau jauh sih secara jarak ya mungkin emang karena kotanya gede. Cuma kalau kemana-mana jarak deket aja harus sejam ya itu berarti emang udah itu. Kan ada sering diomongin kan tuh orang luar Jakarta bingung kok orang mau janjian tuh berangkat 2 jam sebelum. Orang luar Jakarta? Iya orang luar Jakarta bingung sama orang Jakarta yang kalau janjian nih sejam sebelum berangkat aja bingung. Apalagi yang 2 jam sebelum. Iya, udah harus berangkat. Kalau kita di sana waktu kita di daerah itu ke mana deket ya? Jadi kita janjian sama orang, kita di Jogja lu di Bandung. Oh iya benar. Walaupun mungkin Bandung dan Jogja sekarang udah padat juga ya. Terlalu over berikutnya menurut gua sangat over. Orang-orang Jakarta yang menganggap kotanya paling keras, tai lah. Dari Butir sama Kuli Jawa juga kalah lu, gue yakin. Iya, tapi kalau keras apa? Pace-nya cepet memang cepet nggak? Cepet. Apa emang perasaan orang-orangnya aja? Dan bukan berarti lo keras gitu, tapi maksudnya terburu-buru terburu-buru, ambisius, kota yang ambisius iya. Mungkin banyak orang yang punya mimpi di sini kan, jadi akhirnya dia ngerasa harus menyelesaikan semua dengan cepat. Tapi merasa jadi paling keras itu ya. Benar. Gitu. Yang padahal sebenarnya secara struggling gitu, saya kan ngomongin keras kan berarti lo punya kemauan kan, kayak ya even orang daerah pun juga sama. Maksudnya mereka juga ada kok yang menghidupi keluarganya juga ada gitu. Ada. Iya ngerti gak sih kayak. Jadi bukan berarti lo paling keras. Kayaknya ada nggak kota lain di Indonesia yang menggunakan keras selain Jakarta keras? Nggak ada. Medan. Oh Medan mungkin. Kayaknya sering disebut deh. Medan keras nih lalu lintasnya. Oh iya benar. Oh berarti juga orang Medan over kalau kayak gitu. Tapi kalau Medan kayaknya lebih ke bahasa. Iya lalu lintasnya misalkan. Oh iya. Dibanding Jakarta tuh katanya lebih. Oh iya. Katanya, gue juga nggak tahu dah. Gue belum pernah sih ke Medan. Gue pernah sih, cuma gue nggak pernah terlalu mengalami yang parahnya. Tapi ya sih yang paling sering disebut keras tuh Jakarta ya. Iya.
Bahkan sampai ada akunnya kok. Ada yang bilang juga kan, bukan Jakarta yang keras, lunya yang lembek. Iya. Asoy. Keren deh kota Jakarta deh memang deh. Ntar lagi lo kalau beneran pindah ke IKN tuh jadi orang daerah lo, semua lo orang Jakarta. Awalnya gimana ya bisa ada Jakarta keras? Ya mungkin karena terminologi Jakarta keras. Ini aja kali ya, karena vibe-nya ini yang tadi. Mungkin karena apa-apa pada cepet, apa-apa pada orang kayaknya selalu terburu-buru, selalu kemana. Lo ngerasain itu nggak? Keras. Ngerasain itu nggak? Enggak lagi. Di pada keras ya kata lo ya? Iya. Nggak tahu ya. Mungkin karena kita lahir di Jakarta kali. Lo merasa nggak? Lo kan lahir di Jakarta Iya juga. Sih. Iya. Enggak gue. Jadi kan karena biasanya kita udah di sini gitu. Mungkin orang luar merasanya yang ngeliat dari luar, atau yang orang luar terus merasakan ke sini, mungkin iya kali merasakan. Oh, kalau merasakan sih gue nggak apa-apa. Tapi kalau orang Jakarta yang self proclaim, iya. Yang self proclaim Jakarta tuh keras, men. Kayak lo nggak bisa kalau lo nggak survive lo kalau lo nggak ini. Enggak sih, itu over sih. Jakarta keras banget deh. Tapi kalau cepetnya gue mengakui. Iya, yang gue bilang bahkan kan gue udah nggak terbiasa gue dengan orang-orang cepet. Maksudnya cepat dalam artian terburu-buru ya. Iya. Orang-orang over berikutnya kayak orang Jakarta tuh kayak emosian gitu. Maksudnya dalam artian kayak nggak tahu ya, kayak nggak bisa mengkontrol gitu. Ini senggol bacok. Iya nggak sih? Iya ya. Dan tadi yang three magic words kayak nggak pernah diucapkan kan di Jakarta. Iya. Gue sering merhatiin tukang parkir aja. Kayaknya kalau di Bandung gue masih sering tukang parkir. Makasih gitu kalau mesti kasih duit. Oh iya. Makasih. Jangankan ngomong ya. Gue sering banget ketemu jaga toko atau barista gitu ya. Cemberut ngelayanin ini kayak di Jakarta. Iya. Gue salah apa dah mana? Kalau cemberut sih gitu ya. Cemberut ya, bukan lempeng loh. Oh iya. Kalau lempeng kan ya udah aja. Tapi cemberut gitu. Kayak dia tidak menikmati hidupnya. Itu salah gue. Iya. Lu salah mengambil keputusan dalam hidup. Lu dibayar sama bos lu, bayarnya kecil buat barista, salah kita. Kalau nggak bisa bikin ketok kecil itu salah gue. Dengan alasannya mungkin itu lagi kali deh, Jakarta keras segala macam, jadi udahlah. Oh, lo terbiasa sama itu, Dik. Iya kali ya. Itu dijadikan tameng. Dan ya mungkin itu kan kalau gue nggak tahu orang lain. Kitanya pribadi mungkin juga ada yang hal overnya adalah kayak kebiasaan-kebiasaannya yang akhirnya bikin jadi sama aja sebenarnya. Nggak cuma soal cemberut, tapi misalkan kita beli makanan, nggak mau turun dari mobil. Apa? Nggak mau turun dari mobil. Oh, nggak mau turun dari mobil ya. Cuma dari buka jendela aja gitu ya kalau di mobil. Iya, apalagi kayak gitu ya yang nanya jalan. Oh bener. Iya kan, masih suka kan nanya jalan kan, iya. Walaupun ada Google Map. Beli bensin nggak turun. Emang itu over ya? Harusnya emang turun ya? Gue nggak tahu sih, kayaknya. Lo bisa kalau beli bensin turun? Turun. Bahkan gue yang udah saya aja kerjain, Mbak. Tenang, Mbak. Baju buka. Iya, saya pakai. Kayak baju apa namanya? Jumpsuit. Jumpsuit kan? Jumpsuit ya. Kayak baju bengkel itu. Kalau naik motor harus turun nggak? Iya dong. Kalau nggak nyolok kemana? Karena ada yang tangkinya di depan. Iya. Ya enggak, tapi kalau di Shell gitu suruh turun. Oh. Kalau di Pertamina enggak sih. Jadi gue bingung dah. Pertamina itu kenapa jarang yang bisa pembayaran non tunai deh? Masa sih? Sumpah. Kayaknya kalau di Jakarta banyak deh yang bisa. Kayak gue di kota lain beberapa yang apa mungkin di daerah rumah gue ya. Gue 3 tempat tuh nggak bisa, harus tunai. Tunai Pak, dan harus 2.000-an ya saya maunya. So gue nuker dulu deh akhirnya. Terlalu pengen kecil-kecil uangnya ya. Masa gue yang suruh nukerin juga. Kacau deh. Orang Pertamina tuh. Nah, gitu. Kacau nih orang Pertamina. Berikutnya apa? Tadi kita bahas juga. Apa? Iya itu aneh dengar aku kamu. Aneh dengar aku kamu orang Jakarta. Padahal itu mah bahasa Indonesia, itu masih nggak apa-apa juga menurut gue ngomong aku kamu. Biasa aja sih. Nggak tahu sekarang masih ada yang risih nggak sih? Kayak masih deh. Sejujurnya gue juga awal agak kaget sih. Iya, memang. Memang. Iya. Itu mah udah pastilah. Nah, ini kalau ini mungkin awal-awal kita ngasih tahu buat lo yang bakal sering berhubungan sama orang luar daerah. Iya. Jangan kaget kayak kita, jangan orang lagi gitu. Karena kan kita udah ngasih tahu deh. Ya kan? Kalau ngomong aku kamu nggak apa-apa. Jangan diledekin, even cowok ya.
Iya. Karena gue lu itu sangat Jakarta banget itu, Jakarta sentris yang memang sudah menjadi meng-Indonesia kali ya, karena kalau ngeliat konten kan karena kebanyakan konten dari Jabodetabek mungkin ya gue lu. Akhirnya semua orang pengen gue lu. Jadi buat yang bikin video dari daerah, konten kreator dari kota lain nggak apa-apa tau, kayak kamu nggak usah dipaksain. Gak usah dipaksain gue lu. Pakai bahasa yang nyaman. Sendiri lah. Biar nggak terlalu Jakarta. Biar nggak terlalu nggak terlalu naik dagu dia, semuanya dipakai apa Jakarta apa gue lu. Dan menurut gue berlaku sebaliknya loh. Maksudnya kita menyesuaikan dalam artian kayak saat ada orang daerah ngomong aku kamu, iya. Lu tuh jangan risih. Oh iya benar, kalau gue sih kan? menyesuaikan gue, ngikutin merekanya. Enggak. Menurut gue bahkan kayak kan kita nih orang Jakarta, ya. Dengar orang daerah ngomong aku kamu, jangan risih kitanya, terima aja. Ya kan? Ya. Nah, begitu pun kebalikannya menurut gua. Saat ada orang daerah, ketemu orang kota gitu misalkan ya. Iya. Dia ngomong gue lu, jangan lo juga risih gitu. Oh, sosok apa sih gitu ya? Iya, biasa aja. Iya. Karena emang biasa. Karena emang ini masalah kebiasaan aja ya. Itu kebiasaannya mereka gitu. Iya, jadi lo nggak usah yang kayak iso kota banget deh. Itu juga norak. Tapi untuk orang dari daerah lain yang lama di Jakarta pulang ke daerahnya pakai gue lu. Nah, itu sih udah layak dibakar masa. Jangan dong, Mas. Oh, enggak. Jangan. Oh, iya. Kecuali dia sate ya. Iya. Kalau dia sate layak dibakar masa. Sate mana sih yang ngomong gue lu? Intinya mah jangan merasa superior dibanding daerah lain. Itu poinnya. Iya deh, emang nih ibu kota, emang nih pusat segala memang dari Jakarta sejauh ini memang ya memang udah kesalahan dari awal lah, semua apa-apa harus Jakarta. Tapi tidak perlu merasa Anda yang di Jakarta nih merasa lebih mantep. Ya banyak kota-kota yang lebih maju. Apa hal di daerah yang menurut lo lebih maju dibanding di ibu kota? Kalau di Bandung sih ya walaupun udah macet juga ya, tapi paling enggak cukup cepet tuh. Kalau misalnya kita kayak ke daerah ke Dago atas tuh udah beda tuh. Udah lebih masih bisa lihat ada, karena kita di atas gitu, jadi kayak ngeliat ada, bisa lihat city lights, lihat pemandangannya kalau dulu ya. Jadi kayak aksesnya lebih enak gitu, karena mungkin karena posisinya di situ, jadi tidak jauh dari tengah kota tuh udah bisa ke daerah lain. Kalau ini kan kita perlu ke puncak misalkan, perlu ke Bogor. Jakartanya ya gini aja, banyak opsi jalan-jalan. Oh, jalan-jalan, gitu. oke. Iya, mungkin ya. Iya, kayak di Bali juga mungkin bisa juga kali, kayak sekarang nih gue di Denpasar, gue mau ke pantai ke Sanur nggak jauh gitu, deket gitu, dan pantainya bagus gitu. Kalau kita ke pantai ke Ancol kan bagus gitu. Ya menurut gue di daerah khususnya Jogja ya, lebih baik dibanding Jakarta adalah menurut gue orang-orangnya lebih terbuka, lebih mau nerima ngebantu ya, karena di Jakarta tuh bener sih sangat individualis bener kan? Ya, sangat individualis gitu. Kalau di Jogja gue ngerasain ya siapa aja tuh dianggapnya sama gitu. Misalkan gimana? Kalau ngobrol sama orang asing? Gitu, ngobrol sama orang asing, berkomunitas. Oh iya. Menurut gue jauh lebih menyenangkan di Jogja dibanding di Jakarta. Kadang kalau di Jakarta ya ada juga mungkin ya, tapi ketemu orang yang salah dikit pasti dongak tuh palanya gitu kayak. Iya, kayaknya di Jakarta tuh terlalu banyak, ya nggak bisa dicalain juga ya. Maksudnya terlalu banyak orang nipu, terlalu banyak apa. Jadi kalau diajak ngomong orang asing tuh kayak udah ini duluan tuh kalau. Oh iya benar, udah mungkin masang barrier duluan kita. Iya mungkin ya. Mau ngapain nih? Ini ujung-ujungnya minta sumbangan nih. Ini ujung-ujungnya hipnotis nih. Gitu kan? Karena lu udah bawa dompet ada apinya. Jadi udah terlalu kelihatan. Dia udah bawa koin gini-gini nih. Kanan kiri gue udah tau, jangan mau hipnotis ya gitu. Itu bukan jangan-jangan, udah pasti. Makanya jangan sampai kota-kota yang udah terkenal penduduknya ramah ternodai dengan orang-orang yang seperti itu, karena nanti makin lama jadi satu kota jadi takut juga gitu. Jadi kembali ke ciri khas kota besar tuh, individualis lagi tuh. Nah, tapi itu menurut gue lebih baik. Iya, walaupun tadi kita secara kepribadian nongkrong di tuku, ngobrol-ngobrol aja ya. Bener. Sama abang-abang di sebelah ya. Lagi ngobrol. Kita sebelum taping nongkrong di tuku dulu, tiba-tiba Cempaka Putih. Cempaka Putih. Iya. Tiba-tiba ada mas-mas ngajakin ngobrol soal demo Indonesia Gelap. Wah, kita grassroots banget tadi. Parah. Sambil ngopi, sambil ngomongin. Ngopi di franchise sambil ngomongin. Tapi Indonesia. Tapi. Kopi Indonesia. Ngomongin Indonesia. Betul. Keren sih menurut gue kita. Iya.
kok bisa muji diri sendiri sih lu? Nah itu juga over tuh, yang kalau pulang kampung ngerasa gue dari Jakarta nih. Oh bener? Iya. Atau gue kerja di Jakarta nih. Gitu. Gila, men, banyak banget orang-orang daerah yang lebih kaya daripada lo. Asli deh, lo kaget pasti lihat. Dengan gayanya biasa aja. Iya, bener deh. Biasa dan aja. biasanya teman-teman gue di daerah yang pendiam, yang emang baik gitu ya, dan ramah gitu ya. Kalau marah mukul lebih kencang sih. Asli. Ini lucu jangan, banget. Jangan. Oh iya. Jangan nyari masalah. Maksudnya jangan ngelihat looks-nya gitu. Iya. Gue nggak tahu yang kayak orang yang emang udah lama di Jakarta terus dia pulang kampungnya, atau yang emang orang dari daerah itu kerja di Jakarta terus pulang jadi dongak, apa ya? Apa yang membuat seperti itu ya? Iya, karena apa kadang lingkungannya juga kali ya, lingkungannya kan langsung pada kerja di Jakarta. Oh, jadi dia dikasih iya, makan egonya. jadi dia sebenarnya dia nggak mau gimana gitu. Mungkin dianya biasa aja. Ini kita omongan orang privilege nih. Asik. Iya kan? Bener sih. Karena kita tinggal di Jakarta, jadi kita ngerasa iya, betul. biasa aja mungkin. Nggak ada. Bagus. Iya, bagus. Oke, silakan. Ya, semua ke Jakarta. Silakan. Ayo. Serba salah sih, gara-gara kita bikin konten terlalu over. Gitu sih lu. Iya, kita terlalu banyak sih yang di-overin. Nyari musuh terus. Udahlah, kita bikin podcast horor deh. Terus gitu. Biar gak perlu over. Baca komen. Mau baca komen boleh? Baca komen ya. Oke. Kita terakhir baca komen tuh di mana ya? Yang sneakers ya. Iya. Di konten sneakers, Gilbert memberikan satu quotes. Ini apa di tuh? komen sama Agni 4025. Iya. Buat apa ya? Sepatu kita mungkin nginjek tanah yang sama, tapi telapak kaki gue nginjek insole yang beda. Gilbert 2025. Itu lu jadi potongan basket kan? Bener. Basket pertama itu. Bener. Gue bahkan lupa gue ngomong gitu loh. Itu gue apa sih ya konteks awalnya? Kita lagi ngomongin Karena apa? ngomongin sneakers mahal. Iya kali ya. Iya, Ortolite ya. Gue nge-insole. Dior gitu. Iya. Terus ada lagi saya Afgan 9346. Saya Afgan. Masa namanya saya Afgan? Next terlalu brand lokal, Bang. Ya. Bisa. Sudah dipikirkan. Dan banyak juga yang komen-komen bilangnya nonton sambil ngelap sesuatu. Ini ada yang William Ernest nyimak sambil ngelapin Kasogi. Ada Kasogi itu apa ya? Ada sepatu dulu zaman kecil. Kasogi bareng sama Pro ATT. Aduh, nggak level. Anjir. Bercanda. Level. Sulis Pujiastuti sebahagia itu ya, jadi kameramennya bawanya ketawa ngakak mulu. Emang ini tuh bayar untuk itu? Iya sih. Mas-mas. Kalau kalian pengen ngelamar bisa ke halo-terlalu-over@gmail.com. Tiba-tiba buka open recruitment. Tapi kalian yang bayar ya. Jadi kalau kalian pengen kerja sama kita, kalian yang bayar. Boleh. Ya, boleh kita terbuka. Ini terlalu spesifik nih, merayakan hening. Terlalu over edisi anak Twitter bisa nggak? Bisa aja sih ya mungkin ya. Sebenarnya ya. Bisa aja sebenarnya. Nanti kita pikirkan. Iya. Ada juga tuh yang ngelap ini apa? Common project atau ngelap apa? Iya, bentar. Liki Ardianto. Nonton sambil ngelap Common Project dan Mason Margiela. Aduh, 2025 nggak dulu deh pakai sneakers tiap store gitu. Adidas, Nike, NB, in this economy, nggak fashion forward banget. Berisik lo. Tai. Masa pakai Mason Margiela anjing? Iya, nggak ada nomornya. Common Project, yang polos-polos gitu kan. Bener. Nih ada Yuri Hadiri. Dora 77 gacor hasil cuan. Enggak, Mas, itu emang belum gua hapus, itu masih ada. Masih ada. Anjing, ada yang kelewat sama gua. Tai lu, spam judul tai lu. Bangsat lu. Jangan marah dong. Oh, ini. Satu lagi. Ada Eka Hairunisa. Ada ayat-ayat cinta ya jadi back sound-nya. Ada 2 apa 3 tuh yang komen gitu tuh. Maaf ya. Karena itu waktu itu emang udah malam banget ya. Bener. Udah malam banget di El Mako. Terus emang namanya juga di kafe syutingnya kan, itu ada musik terus memang. Kadang musiknya tuh suka nggak ini, volumenya nggak stabil. Kadang kenceng, kadang pelan. Ada yang DM gue minta untuk datang nonton kita di El Mako saat kita syuting. Menurut lo gimana? Gue sih boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja ya? Ya, tapi jangan high expectation mereka. Bener, karena kita lumayan ribet. Iya. Sejujurnya ya, kalau misalkan mau datang boleh. Iya. Tapi jangan protes apapun. Iya. Jangan berharap semua lucu. Kita lucu karena editor nih. Wang. Oh iya. Kadang kalau kurang masalah ditambahin sendiri sama dia pakai VO. Iya. Bagi yang tidak sadar, kita naruh saweria ya. Iya. Di
QR-nya di pojok kiri. Oh iya benar. Udah 3 episode ya, apa udah 2 episode. Karena masih ada yang nanya di mana Iya. atau di pernah DM. Iya, QR-nya kita naruh, tapi kalau link Saweria-nya udah dari mungkin jarang pada buka deskripsi kali ya. Tapi kalau QR-nya mah ada gitu. Di pojok kiri bawah tuh Saweria. Iya. Untuk kita memperbaiki visual dan audio. Iya, biar kita nggak ngambil job buzzer pemerintah lah. Tolong lah, biar Iya. kita agak. Iya bener. Iya. Gue gak mau jadi orang itu ya. Lumayan 3 lah, ada 3. Berapa? 3 lah? Iya, baru 3. Coba, Baru 3. boleh dibacain? Baru 3. Yang nonton 10.000 kok yang Saweria cuma 3 ya. Tolong lah guys. Ya suka 10% nggak ada. 10% nggak ada sih. 10% nggak ada sih. Iya. Katanya terima kasih sudah menghibur. Tapi masa nggak ada sih. Iya. Baru 10.000. Ini ya, Iya. 3 orang nih. Tiga orang yang sangat baik. Iya. Telah Iya. memberikan Saweria. Iya, akan kita bacakan, kita munculkan. Iya. Itu dia kalau kalian Saweria kita bakal bacain juga komennya. Iya. Dari di KML. Terlalu over diaspora dong. Kak Hihi pasti ngehe banget. Sebenarnya kita udah cukup yang di privilege ada kan, dikit-dikit Iya. lah, soal diaspora ada. Karena waktu kita mikir kita pengen bikin diaspora, kayaknya terlalu sedikit. Jadi Bahasannya mending sekalian di privilege. privilege aja. Iya. Terus ada lagi Penta AD, Overranger sama Rinda. Oh, tuh Overranger tuh yang bikin kata Overranger tuh dia tuh. Bener, dia yang pertama kali Kalau nggak salah ya, iya. mencetuskan kata Overranger. Apakah kalian Iya. mau disebut Overranger? Dia bilang, nafkah rutin terus sampai ada yang tersinggung dengan Bleeden Mas dan temennya yang kacamataan itu. Gue udah mulai menerima kok. Masa mau sampai ada yang tersinggung? Iya, emang kita ngapain ya? Heeh. Kita kan cuma ngomongin fakta. Asik. Oh, dan dia Saweria 2 kali, asli. Oh, jadi 3 Saweria itu dari 2 orang berarti ya? Iya, 2 dari si Penta AD ini. Oke. Terima kasih ya Penta AD ya. Kan dia bilang mau rutin tadi. Mau rutin nafkahin, bener. Heeh. Nafkah rutin ke-1 untuk Bleeden Mas, Gilbas dan temennya itu. Oke. Iya. Berapa tadi sebutin yang pertama berapa? Oh ya sorry, si di KML tuh Sawer 10.000. 10.000. Penta AD 10.000 dan Iya. 10.000. Oke. Gitu. Ya, oke. Terima kasih yang udah sawer. Cukup lah 30.000 untuk kita hidup di Jakarta. Atau untuk jajan di daerah lo baru cukup mungkin. Ya ampun, 30.000. Itu udah berapa episode ya? Sama ini yang tayang 13 13 ya, kalau ya. nggak salah. Berarti 12 tuh 3 bulan kan? Iya, kurang Berarti kan kita 3 bulan 30.000. Ya 200 tahun lagi lah bisa beli rumah. Iya, alhamdulillah. Terima Alhamdulillah, cepet sih. kasih. Iya. Nggak sabar deh nunggu 200 tahun lagi buat beli rumah di Benteng.